Insan Mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa qala aydan afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Para jemaah sekalian, ini adalah pertemuan pertama kita untuk mempelajari huruf-huruf hijaiyah, di mana Al-Quran Allah turunkan dari berbagai ayat Al-Quran. Kemudian ayat-ayat itu tersusun menjadi sebuah surat. Kemudian surat itu tersusun terdiri dari 114 surah di dalam Al-Quran. Namun, tahukah kita bahwa setiap surat itu terdiri dari beberapa ayat yang ayat-ayat tersebut tersusun dari beberapa huruf-huruf hijaiyah. Atau ayat-ayat tersebut tersusun dari kata-kata di dalam bahasa Arab. Dan kata-kata tersebut disusun dari huruf-huruf hijaiyah. Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah ta'ala al-Mukri, beliau mengatakan bahwa jika seseorang ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, ingin membaca Al-Quran dengan benar, mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan benar, maka dia harus mempelajari tempat keluar huruf atau makharijul huruf dan sifat-sifatnya dengan benar. Maka di sini kita akan mempelajari dan mempraktekkan sekaligus, yaitu huruf-huruf di dalam Al-Quran yang kita kenal dengan huruf hijaiyah ini. Jamaah sekalian, huruf hijaiyah mungkin bagi sebagian kita sangat sepele sekali. Seperti yang kita kenal alif, ba, ta, fa, dan seterusnya. Akan tetapi ternyata jika kita hanya sekedar ingin membaca tulisan berbahasa Arab, mungkin setiap kita mampu melakukannya. Akan tetapi jika kita ingin membaca Al-Quran, maka tidak seperti ketika kita membaca tulisan Arab. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maka disinilah, untuk bisa tartil dengan benar, maka kita akan berusaha mempelajari Al-Quran ini dari dasarnya. Dasar tajwid yang paling dasar, yaitu mengenal huruf-huruf hijaiyah. Para jamaah sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pelajaran ini, mungkin perlu kita ketahui bahwa di dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, kita tidak sekedar mengucapkan sesuai dengan teori-teori yang terdapat di dalam buku-buku tajwid, tidak cukup. Maka kita harus kembali kepada orang-orang yang pernah belajar sebelumnya. Siapa mereka yang belajar sebelumnya kepada guru yang sebelumnya, dan guru tersebut juga belajar kepada guru yang sebelumnya, sampai kemudian bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka disinilah jangan sia-siakan kesempatan ini untuk mempelajari makharijul huruf dan pengenalan huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Baik, kita akan langsung mulai
latihan tersebut. Kita perhatikan bahwa huruf hijaiyah sebelum ditambahkan alif dan lam alif, maka jumlahnya adalah 28. Ya. Kita seringkali membaca ya seperti ini. Alif, ba. Mohon maaf. Ini perlu diluruskan. Kenapa? Karena alif ini tidak akan terbaca kecuali dalam keadaan sukun. Alif tidak terbaca kecuali dalam keadaan sukun. Ya. Maka seperti ini. Kita letakkan huruf hamzah di atasnya sehingga kita menyebutnya bukan lagi alif, tapi kita menyebutnya dengan hamzah. Katakanlah untuk mengenal huruf, maka kita katakan bahwa huruf itu adalah huruf alif. Kita katakan alif. Maka sebagaimana yang terdapat di awal surah Al-Baqarah, kita sering mendengar alif lam mim. Alif terbaca sesuai dengan nama hurufnya. Akan tapi dia adalah huruf yang tidak bisa menerima harokat. Ketika dia nanti akan menerima harokat, kita tidak mengatakan bahwa itu adalah huruf alif. Akan tapi itu adalah huruf hamzah. Jadi kita katakan hamzah. Kemudian yang kedua huruf ba. Kita katakan ini adalah huruf ba. Kesalahan yang sering terjadi ketika menyebut nama huruf ba ini diucapkan sudah dalam keadaan berharokat. Sehingga dikatakan ini adalah huruf ba. Mohon maaf. Ini adalah satu hal yang harus diluruskan. Bukan huruf ba, tapi huruf ba dengan tekanan. Ba. Kemudian ini yang ketiga adalah huruf ta. Kita katakan huruf ta. Bukan huruf ta. Ya. Sekali lagi, kita katakan huruf ini adalah ini huruf hamzah. Atau alif tempat berdirinya hamzah ini. Kemudian ini huruf ba. Kemudian ini huruf ta. Setelah itu huruf yang ketiga adalah huruf fa. Ya. Dengan tempat yang sama, kemudian dengan titik yang berbeda. Kita lihat ba, ta, fa. Bukan ba, ta, fa. Tapi dengan tekanan. Ba, ta, fa. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf, kita katakan huruf jim. Huruf jim. Kesalahan yang sering terjadi ketika seorang mengajarkan nama huruf ini, tidak dikatakan ini huruf jim, tapi disebut ini huruf ja. Maka ini satu hal yang harus diluruskan. Karena namanya adalah jim. Kalau kita eja, yaitu al-jimu. Ya. Sehingga kemudian menjadi jim. Setelah itu, huruf dengan bentuk yang sama, tapi tanpa ada titik. Kita hilangkan titik di bawahnya. Maka ini adalah huruf ha. Huruf ha. Kalau kita eja di dalam bahasa Arab adalah haun. Bukan ha, tapi ha. Ya. Kemudian setelah itu ada huruf dengan bentuk yang sama persis, tidak ada perbedaan. Perbedaannya adalah titik yang di atas. Di sini ada titik. Ya. Jika tadi yang pertama ada jim di sini, kita lihat ini huruf jim,
kemudian ha, kemudian kita ubah titiknya menjadi di atas, maka dia menjadi huruf kha, bukan huruf kha. Bukan huruf kha, tapi huruf kha. Atau jika kita mengeja di dalam bahasa Arab, maka kita eja dengan nama khaun. Khaun, bukan kha. Kemudian setelah ini ada huruf seperti ini. Tanpa ada titik. Maka kita menyebut ini adalah huruf dal. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengenalkan kepada anak-anak, maka ini dikatakan huruf da. Ini bukan huruf da, tapi ini adalah huruf dal. Kalau kita eja di dalam bahasa Arab adalah dalun. Dalun. Jadi sekali lagi ini adalah huruf dal. Kemudian setelah huruf dal ini ada lagi huruf yang bentuknya sama persis. Sama persis. Hanya saja perbedaannya adalah huruf ini memiliki titik di atasnya. Seperti ini. Ini disebut dengan huruf dzal. Huruf dzal. Bukan huruf dza, tapi huruf dzal. Kalau kita eja, maka ucapannya menjadi dzalun. Dzal, dal, dzal. Ada getaran yang terasa. Nanti akan kita pelajari khusus di dalam sesi makharijul huruf dan sifat. Kemudian setelah dzal akan ada huruf seperti ini. Atau terkadang ditulis seperti ini. Maka ini adalah huruf ra. Huruf ra. Bukan huruf ra, tapi huruf ra. Kenapa kita katakan ini huruf ra atau ra'un? Kenapa? Karena ini belum memiliki harokat. Huruf-huruf yang kita pelajari ini belum memiliki harokat. Kemudian setelah ini ada lagi huruf bentuknya sama. Atau hanya saja di sini memiliki titik. Atau ro yang memiliki titik. Maka ini kita sebut dengan nama zai. Huruf zai. Ya. Sekali lagi, ini adalah huruf zai. Kalau kita mengeja di dalam bahasa Arab namanya zayun. Zayun. Yaitu huruf zai. Ingat, seringkali ini diucapkan dengan nama huruf za. Za adalah harokat untuk zai. Ketika dia sudah berharokat, ketika dia masih polos seperti ini, dia belum memiliki harokat, ya, belum memiliki baris yang di atas atau di bawah. Maka kita katakan atau kita sebut bahwa ini adalah huruf zai. Huruf zai. Setelah huruf zai, kita masuk pada huruf berikutnya. Huruf seperti ini. Huruf sin. Huruf sin. Kita lihat huruf sin. Ya. Ingat, ini adalah huruf sin, bukan huruf sa. Ya, bukan huruf sa. Tapi ini adalah huruf sin. Setelah ini, kemudian ada huruf yang bentuknya sama persis. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya adalah ia memiliki titik 3 di atasnya. Ya. Memiliki titik 3 di atasnya. Maka ini adalah huruf shin. Bukan huruf sya. Bukan huruf sya, tapi huruf shin. Kapan sya atau sa itu diucapkan? Nanti. Setelah dia berharokat fathah. Selanjutnya setelah shin adalah huruf shad. Bentuknya seperti ini. Ini adalah huruf shad. Huruf shad. Bukan huruf so, tapi huruf shad. Kalau kita ingin mengucapkan shad dengan benar, maka harus diakhiri dengan
dal dalam keadaan sukun. Seperti ketika kita membaca awal surah Al-A'raf, maka di sana akan terbaca alif lam mim shad. Atau di dalam surah Shad, Shad. Jadi bukan Shad, tapi Shad. Setelah itu huruf yang sama persis, perbedaannya adalah ia memiliki titik di atasnya. Maka ini adalah kita menyebutnya dengan huruf dhad. Huruf dhad. Dhadun. Dhad. Huruf dhad. Baik. Huruf yang sama kita lihat dari sini. Dari sini sudah sama. 3 sama dengan titik yang berbeda. 3 sama dengan titik yang berbeda dan polos. Sama, sama, sama. Ya, hanya saja yang satu memiliki titik, satu tidak memiliki titik. Begitupun huruf ini. Setelah shad dhad, kita akan mempelajari huruf selanjutnya, yaitu yang memiliki kepala mirip dengan shad dan dhad, namun dia tidak memiliki perut yang ke bawah, dia memiliki kaki yang ke atas. Ya, maka ini kita sebut dengan nama huruf ta. Huruf ta. Bukan huruf to, tapi huruf ta. Setelah ini kita mendapati huruf yang sama persis. Sama persis. Perbedaannya adalah huruf ini memiliki titik. Maka kita mengatakan bahwa ini adalah huruf dha. Huruf dha. Setelah huruf dha, kita akan mendapati huruf seperti ini. Ini adalah huruf ain. Huruf ain. Lihat. Dia memiliki kepala yang mirip seperti huruf hamzah, kemudian memiliki perut yang ke bawah atau kaki. Kemudian huruf yang sama, hanya saja ia memiliki titik di atas. Maka kita sebut ini adalah huruf ghain. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf ain dan ghain ini, apa yang sering terjadi kesalahannya? Huruf ain dikatakan huruf a. Huruf ghain disebut dengan huruf gha. Seharusnya kita menyebut huruf ini adalah dengan nama huruf ain, bukan huruf a. Ini juga sama, huruf ghain, bukan huruf gha. Ya. Ingat, ini adalah huruf ain, bukan huruf a, dan ini huruf ghain, bukan huruf gha. Setelah ghain akan ada huruf lagi yang seperti ini. Ya, ada 2 huruf. Ya. Di sini bentuknya sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja yang pertama titiknya 1, yang kedua titiknya ada 2. Yang pertama kita sebut dengan fa. Ya. Faun atau fa atau fa. Dengan tekanan ini adalah huruf fa. Kemudian yang selanjutnya dengan 2 titik ini kita sebut ini adalah huruf qaf. Huruf qaf. Bukan huruf qa. Seringkali ini disebut dengan huruf qa. Padahal ini adalah huruf qaf. Kemudian setelah qaf kita memasuki huruf seperti ini. Maka ini adalah huruf kaf. Huruf kaf. Bukan huruf ka, tapi huruf kaf. Setelah itu, seperti ini adalah huruf lam. Lam. Ingat, huruf lam. Bukan huruf la. Huruf lam. Huruf la mana? Nanti ada sendiri huruf la. Kemudian setelah lam, huruf seperti ini adalah huruf mim. Seringkali huruf mim ini disebut dengan huruf ma. Maka itu tidak tepat. Karena huruf mim
belum memiliki harokat. Kapan dia disebut ma? Nanti akan kita contohkan setelah ini. Kemudian setelah huruf mim, ya, apa ini? Ini adalah huruf nun, bukan huruf na. Ingat, ini adalah huruf nun, bukan huruf na. Kapan dia menjadi na? Nanti ketika dia sudah berharokat fathah. Kemudian setelah itu, atau lebih besar, seperti ini, hampir mirip fa ataupun qaf, namun dia tidak memiliki titik, baik di bawah, di atas, baik satu ataupun dua. Ya, perbedaan nanti antara wawu dengan fa dan qaf. Fa dan qaf bisa disambung dengan huruf yang sesudahnya nanti. Adapun wawu, dia tidak bisa disambung dengan huruf yang sesudahnya. Sekali lagi, ini adalah huruf wawu, bukan huruf wa. Seringkali ini disebut dengan nama huruf wa. Maka yang tepat adalah ini huruf wawu. Setelah huruf wawu ini ada huruf ya. Ya. Ada huruf ya. Ingat, ini huruf ya, bukan huruf ya. Bukan huruf ya. Ya. Inilah huruf-huruf hijaiyah. Ada satu lagi huruf yang perlu kita lihat, yaitu huruf ha. Ya. Huruf ha seringkali disebut dengan huruf ha. Seringkali disebut dengan huruf ha. Padahal ini adalah huruf ha atau haun ketika kita ingin mengejanya. Kita lihat, kita hitung dulu huruf hijaiyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah huruf-huruf hijaiyah. Ya, huruf-huruf hijaiyah. Lalu di mana letaknya huruf hamzah? Sudah kita baca. Dia bersama dengan alif. Lalu di mana lam alif? Jika kita ikutkan alif secara khusus, maka dia di sini. Kemudian di sini ada huruf lam alif. Huruf lam alif ini kita baca dengan la. Kenapa demikian? Kenapa huruf lam alif kita baca dengan la? Karena huruf alif tidak bisa dibaca kecuali dalam keadaan sukun, kecuali dalam keadaan mati. Sehingga ini kita baca dengan dua harokat la, bukan la, tapi la, huruf la, supaya alif itu bisa terbaca, supaya alif bisa terbaca. Sehingga ketika dua ini kemudian diikutkan, maka huruf hijaiyah akan menjadi 30. Kawan-kawan sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, inilah nama-nama huruf hijaiyah. Sampai sekian pertemuan kita, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YYMP, Yayasan Insan Mulia Pama.